Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabadu. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Dukuh, menawi wonten Bapak Lurah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Huda ingkang kula hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul, bertemu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai bentuk sebuah barokah yang diberikan oleh Allah pada kita, barokah umur, barokah usia yang panjang. Saya melihat di sini kok bahasa TK taman nopo kawak-kawak. Alhamdulillah memang masjid niku sakniki isine sesepuh. Ya, alhamdulillah bapak-bapak kita, saya juga mulai sepuh sudah diberi kemudahan, keringanan untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Itu sungguh nikmat yang luar biasa, itu rezeki yang sangat luar biasa. Sempat sholat fajar 2 rakaat yang pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kita itu orang-orang kaya, Pak, yang bisa menghadiri sholat subuh, bisa sholat fajar, apalagi sebelumnya sholat tahajud. Kita udah orang yang paling bahagia di rumah ini, Pak. Ya. Apalagi ditambah dengan menghadiri pengajian, Pak. Ini tidak banyak orang yang punya kesempatan untuk menghadiri pengajian itu ini. Saya tadi berpikir, oh iya, sekarang pengajian Ahad pagi ini sudah banyak. Tandiknya itu betul, Pak? Ahad pagi ada, Mas? Betul ya. Saya ini di Masjid Ageng besar, Ahad pagi jam 6 napa bar subuh itu niki bagus, tapi rutin setiap Ahad pagi. Mungkin kita bahas tentang amanah niki. Karena apa guys? Kita yang sudah sepuh-sepuh niku nek dek enom ora sempat ngaji, Pak. Ya ta? Dek enom ora sempat ngaji. Sepuh wis mulai boyoken ora ngaji. Lanjut kapan ya ngaji ya ta? Ini alhamdulillah Bapak termasuk yang menyempatkan ngaji nih, sebuah nikmat yang luar biasa. Wonten kesempatan nika kula badhe aturaken tentang amanah ya. Amanah yang kita pikul ya. Manusia niku termasuk orang yang jahula, orang yang bodoh karena mau memikul amanah yang mana seluruh makhluk Allah itu nggak ada yang mau memikulnya, tapi manusia mau memikul amanah ini, dan ini berat ya bagi orang yang tidak diberi oleh Allah kekuatan untuk memikulnya. Banyak sekali yang akhirnya tidak mampu memikul amanah, padahal banyak orang yang meminta amanah. Iki delet niki pun mulai gambar kuatah sangat, Pak, ten dalan-dalan niku. Iku kula buka enjing niku pun enten gambar melih mohon doa restunya maju DPR RI. Niku ora amanah, Pak niku, Pak. Nah, dadi wakil DPR RI nek ora amanah ten dhuwur niku ya mung dadi masalah niku. Nek dadi amanahe gedhe, nek ora dilakoni dosane gedhe. Nek ra dadi tomboke gedhe. Entake akeh. Nggih. Inilah manusia. Alhamdulillah ada yang mau memikul amanah. Amanah tersebut dalam pandangan Islam ya. Dalam pandangan Islam, amanah ya'manu berarti aman atau tidak takut. Secara bahasa. Secara luasnya Nicholas Said Sabik dalam bukunya Islamuna, amanah adalah segala sesuatu
yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi segala sesuatu yang wajib kita jalankan ya, dan kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Waktu kulali haqqin haqqahu, dan hendaklah setiap orang yang punya hak itu diberi hak-haknya. Kita wajib memberikan hak-hak pada setiap yang mempunyai hak. Nah, nanti kita bahas agak panjang ya. Apa saja yang harus kita lakukan terkait dengan amanah ini. Allah dakwakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah itu mendawuhke ngaturaken sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi ini perintah Allah, bukan hanya perintah manusia. Amanah diberikan pada siapa yang berhak. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian Rasulullah niki pun mulai mengklasifikasi malah napa? Ayatul munafiq salasun. Idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara bohong. Dan sisok bohong Pinocchio, Pak ya. Sisok bohong niku Pinocchio. Irunge dawa mboten mancung lho, Pak. Dawa. Nek sing mancung mboten kok bohong ya. Nek omong gawene goro. Wa idza wa'ada janji diingkari, Pak. Niki sesuk kita dengarkan janji-janji banyak sekali. DPRD, DPRD 2, DPR 1 sampai presiden. Nah, janji-janjinya banyak. Ini atas-atas. Awake dhewe alhamdulillah mboten dadi pejabat. Niki kasih pun rampung nggih, nek sing dereng atas-atas mungkin. Ada yang sudah purna. Nah, dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Nah, niki malah lebih tajam Rasul menyampaikan orang yang tidak menjalankan amanah itu termasuk mempunyai ciri-ciri munafik. Ciri munafik lho, Pak. Niki belum munafik murni. Nek munafik murni mungkin cirine 4. Ning gadah ciri-ciri. Padahal nek ajeng udan niku ada udan. Mesti udan mboten nek wis mendung niku ciri-ciri ajeng udan. Nah niki ciri-ciri munafik. Anggere wis senengane goro, senengane ingkar janji, senengane mengkhianati. Nah, yang keempat itu kalau berselisih, bermusuhan, nah, dia curang, culas. Nah, itu munafik kholis. Nah, sampai sahabat berkata, wa in soma, sekalipun dia itu soma, Rasul menyampaikan wa in soma wa shola wa zama anu muslim, sekalipun mereka itu berpuasa ya, dan sholat dan dia merasa dirinya muslim, tapi kalau punya sifat-sifat seperti itu termasuk tanda-tanda munafik. Padahal munafik niku ngeri, Pak. Fitarkil asfali minan nar, di neraka yang paling dalam. Karena memang munafik niku luwih angel. Bahwa munafik niku ya pecian kaya awake dhewe ngoten iki. Ya ta? Pakaiane ya koko. Wah, kadang-kadang nek ndale luwih jelas, fasih. Dawe Gusti Allah tentang orang munafik wa iyaqulu tasma' qawlahu. Kalau mereka itu berbicara mengagumkan, Pak. Orang-orang munafik. Ning bohong. Nah, ini. Jadi lebih sulit orang munafik niku. Makanya dilelepi Gusti Allah niku. Keutamaan amanah niku. Amanah niku jalan menuju kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Saya yakin ya, kalau kita itu nggak ada harta, menyerahkan pada orang, nek ra amanah mesti mboten purun. Kita merahkan jabatan pada orang yang tidak amanah, kita juga nggak mau. Artinya orang yang nggak amanah niku tuh donyane pun bermasalah. Lah ten akhirate
Besok akan ditanya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan ditanya terhadap kepemimpinannya, terhadap amanahnya. Biasanya nek pun bicara amanah niku nek masyarakat umum biasanya enggak ada putra nggih. Pikantuk amanah baru. Dan amanah ini kadah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini kan waktunya sebentar, materi ini kadah atau mangga. Yang kedua, kekayaan hakiki yang tidak menandingi dunia dan akhirat. Jadi orang yang mempunyai amanah itu kekayaan hakiki dunia dan akhirat, Pak. Karena dengan amanah orang akan dipercaya. Rasulullah SAW itu menjadi orang mulia diantaranya ya karena sifat amanahnya. Sifat sidik, tablik, fatonah, sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu diantara sifat Rasulullah. Kekayaan yang hakiki, walaupun wong niku sugih nek ora amanah, niku hakikatnya miskin. Miskin apa? Miskin kepercayaan. Apa nek ketok jabatane enten mentereng ning ra dipercaya wong. Sifat hamba-hamba Allah yang mulia, tadi saya sampaikan sifat Rasulullah diantaranya adalah amanah. Sifat para rasul dalam menjalankan amanah, para ulama semuanya mempunyai keutamaan amanah. Tanda-tanda keimanan tadi ayatul munafik, orang yang tidak amanah niku munafik. Nah, tanda munafik berarti orang yang sebaliknya, tiang ingkang amanah niku orang yang mempunyai keimanan. Yang kelima, salah satu kompetensi tentang seseorang dalam kerja. Dunia kerja ini kompetensi saat ini yang dicari amanahnya, Pak. Maka sekarang banyak orang yang dunia kerja menerima pekerjaan itu ijazah itu nomor 2, nomor 3. Tapi yang pertama bagaimana karakternya. Bisa jadi ijazahnya enggak begitu bagus, tapi karakternya bagus, diterima. Ada saya nerima sering. Kalau kebetulan secara posisi di MBS sejak berdiri sampai sekarang itu menerima mewawancara pegawai itu sudah ribuan. Ada yang kita tolak itu diantaranya yang komlut niku kita tolak. Ya karena hasil dari wawancara. Nah, niku. Dalam dunia kerja sangat dibutuhkan. Nah, niki yang panjang banyak. Amanah satu fitrah. Secara fitrahnya ketika kita lahir itu sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Jadi kita niki saat dilahirkan itu sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku iki Tuhanmu? Nek ten ekonomi enten naminipun pasif income kalih aktif income. Ngoten nggih, Pak? Aktif income. Aktif income niki tiang kerja pikantuk gaji sesuai kalih kerjaannya. Nek mboten kerja mboten digaji. Tukang kerja digaji, mboten kerja mboten digaji. Ngoten ya. Kemudian pegawai nek sing PNS tesih rada mending nggih. Enten pensiun. Nek sing swasta kerja digaji, mboten kerja mboten digaji. Niku aktif income. Nek pasif income mboten kerja ning entuk masukan terus. Saham sana, saham sini, saham sana. Orang-orang sukses niku mainnya di saham, Pak. Sebab nek ajeng aktif income tenagane mboten nyandak. Contone wong nek kula niku wong desa sing kula contoh ya dunia desa. Nek ten iki kula bingung tak contohke apa kota niku. Nek ten desa niku macul ten sawah, Pak. Macul ten sawah niku nek wong siji niku kira-kira kuat macul pinten meter. 5.000 meter men niku pun butuh wong liya, Pak. Niku nek aktif income ya macul 5 hektar. Pun pol. Ning nek menggunakan orang lain saged garap tanah 100 hektar, 1000 hektar pun saged. Nah, sing 1000 hektar niku
passive income karena menggunakan orang lain. Nah, dalam dunia niki dakwah niki nggih ngoten, Pak. Dalam Islam niku ada aktif income pahala, ada passive income pahala. Aktif income pahala, bapak-bapak ngaji ngeten niki pikantuk ganjaran. Lek ngaji ngeten niki. Salat subuh wau pikantuk ganjaran. Salat fajar pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Ning le salat subuh pahalanya nggih mung ping pisan, Pak Bu. Nggih. Aktif income niku sekali dilakukan ya sekali itu dapat pahala. Napa enten wong salat pahalane aktif income kok subuh pisan ganjarane ping 7. Mboten enten. Sebab kita subuh ping 7 mboten angsal. Ning passive income, Pak, tidak terhitung, Pak. Nek aktif income awake dhewe salat wajib sedina maksimal ping 5, Pak Bu. Jenengan senajan usah sehat ora oleh salat wajib sedina ping 10. 10 kali mboten pareng. Niku nek aktif income pahala. Nek pasif income pahala, Pak Bu. Niku tidak terhitung. Bangun masjid niki pasif income pahala. Niki sing bangun masjid semuanya. Sing urun 100.000, 1 juta, sing 2 juta, sing 10 juta. Pikantuk pahala orang yang sholat subuh niki wau. Berarti pikantuk sholat subuh pinten niki, Pak? Pikantuk pahala ngaji segini banyaknya. Nek aktif income awake dhewe ngaji sepindah, nggih pun selesai. Kalau praktek saniki, monggo Bapak Ibu kita mengucapkan bersama-sama basmalah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Pasif income saya, aktif income saya, pahala. Bismillah itu pinten huruf, Pak? 19 huruf, ya. 19 pahalanya pinten? 190. Jadi kita mengucapkan, masing-masing kita mengucapkan tadi 190 pahala. Gampang loh Kak pahala niku. Lho kula iki sok mikir, koyoke ra mungkin wong Islam kok nyemplung neraka. Wah sithik-sithik ganjaran kok, ya. Niku pasif income pahala 190. Kula pasif income pahalanya niki pinten iki? 1 2 3 4 5 sing ngucapkan pahala bismillah tadi. Kula pikantuk pahala jenengan sedaya, Pak. Yang mengucapkan bismillah. Mergo napa? Jenengan ngucapke bismillah atas perintahku. Itu namanya pasif income pahala. Nah, kanca kula sing dakwah wau, sing sudah meninggal, sing ngongkon kancane salat wau, niki wau sudah meninggal, ning tesih dapat pahala salat terus. Mergo napa? Kancane sakniki sing dikon salat tesih urip tesih salat. Dapat pahala mengalir terus. Namanya sedekah jariyah. Niku pasif dakwah. Makanya dakwah niku milik kita semuanya. Yang keempat, amanah dalam harta. Niki wau mengulang wau. Harta nek mung sekedar nggo gawe seneng ten donya eman-eman, Bu. Jenengan sakniki ngeten, Bu. Bu Ibu niku enten infak. Jenengan suka duit niku sing 0,3 napa sing 0,4? Senenge 100.000 karo 5.000 niku seneng pundi, Bu? 100.000 nggih. Nggih, 100.000. Seneng ning kok le seneng mung ning donya. Nek infak niku jari Rasul ketika Aisyah niku mengatakan sudah habis saya infakkan katanya. Kata Rasul, enggak, yang masih yang kita infakkan itu. Sing tesih menjadi milik kita. Itu yang diinfakkan pagi, Bu, sing dicemplungke. Sing ten dompet pinten niku, Pak? Sing ten dompet kali sing diinfake kathah pundi? Dompet pun jelas niku nggih ta. Padahal yang menjadi milik kita yang hakiki yang kita infakkan itu, Bu. Nah, harta kita niki amanah, harus kita gunakan panjang, Bu. Nggih nyukupi keluarga. Nggih
fakir miskin, nggih kerabat dekat yang miskin, nggih sabilillah fisabilillah. Waktu kuladhi hakin haqqah. Memang semuanya harus kita berikan hak-haknya. Monggo anak putu nggih dipikirke ning ampun kebablasan. Pripun kebablasan niku? Wah, anak putu karepe iki nek duwe bondo ngantek 7 keturunan ora entek. Kan ngoten nggih. Ngantek 7 keturunan mboten telas. Nek ngoten niku mesake keturunan sing ke-8, Pak. Ora kebagian. Ampun Pak nggih. Nek ndek bondo niku ampun ngantek dintek keturunan pun diserahke Gusti Allah. Sing penting anak niku dinehi ilmu. Nek iso tuku tanah, tukoke tanah. Ning ampun ngantek nyiapke omah anak kabeh disiapke ning awake dhewe ra nyiapke sangu ning akhirat. Harta niku pancen nggo mikir anak, nggo mikir keluarga, tapi nggih fisabilillah untuk berjuang di jalannya Allah, dan itu yang akan kita bagi. Ada cerita Pak Bu, dan saya kalau ada kebetulan yang sama, saya mohon maaf. Jadi ada orang yang hidup sebatang kara, meskipun ora bojo, ora anak. Ning niki konglomerat kaya, konglomerat kaya, hartane ratusan miliar. Ini ten Saudi, ten Saudi kaya raya. Ini tidak disebutkan tapi itu konglomerat kaya raya. Nah, ketika meninggal dunia karena nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada saudara, saudara sudah meninggal semuanya. Tinggal ponaan, ponaan we aduh digoleki. Akhirnya ketemu ada 3 ponaan. Itu Saudi. Apa? Setelah niku apa yang terjadi? Si ponaan dipanggil hakim. Dikirane entuk hukum, kenang hukum toh, ternyata mboten. Salah saya apa kok dipanggil hakim? Enggak, kamu enggak salah. Ini si anu meninggal dunia. Malah ponaan ini ra ngerti nek meninggal dunia. Akhirnya apa? Ini kamu dapat warisan karena yang masih hidup kalian yang berhak mendapatkan warisan kalian. Nggih nek teng Saudi ngoten niku dijalankan hukum Islam, digulai didum oleh ahli waris. Nah, setelah dibagi 3 orang ini dapatnya masing-masing konon puluhan miliar, ya, puluhan miliar. Apa yang terjadi? Hakim niki mesake usul harus yang 3 orang ini. Gimana kalau masing-masing itu menyisakan 1 miliar untuk bangun ke masjid menggo gawe napa? Jariyah almarhum. Jawaban isi nomor 1, waduh ini saya punya hutang banyak ini. Saya enggak bisa kalau menyisakan. Padahal karepe hakim kan orang nyambut gawe, orang golek duit, barek nompo, sisakan 1 miliar aja, enggak mau. Yang kedua jawabannya apa? Lah leh kule miskin iki wis suwe. Iki tok duit kon enggak tak go seneng-seneng. Iki wegah miskin nampa duit. Yang ketiga niki sing jero. Jawabannya apa? Nggih padha ora gelem ning. Lah kenapa? Dulu ketika masih berkuasa terhadap duitnya, ra gelem bangun masjid. Bandang meninggal kok kita sing dibebani kon bangun masjid. Pun Pak. Ngeten iki lho Pak. Ternyata kita itu tidak bisa nanti anak turun kita itu kita wajibkan memikirkan kita Pak Bu. Mulane harta kita yang kita pegang sekarang tidak kita gunakan untuk sedekah, infak dan sebagainya, eman-eman Pak. Napa melih sing sepuh-sepuh putra niku pun mboten kewajiban panjenengan. Nah, nggih to nek sing sepuh-sepuh rak pun mboten kewajiban. Mbah niku monggo tambah. Nggih to? Mbah niku monggo tambah. Tambahne sing pokok kewajibane dheweke. Ning ampun nglirwake kewajiban awake dhewe, ya niku ngopeni awake dhewe wala tangsana subaka minad dunya, tapi wabtaghi fima ataqullah darul akhirah, mencari harta akhir, kebahagiaan akhirat. Nggih. Setiap pagi saya menyarankan Pak Bu, setiap pagi siapkan celengan. Nek mboten gadah tumbas.
Nek mboten purun tumbas, nek kepengin mengke pesen Ustadz Hanif saya kasih celengan. Celengan Pak, saya punya Pak, saya ada 3 celengan. Kula nggih beberapa yayasan, nggih MBS, nggih Al Badar, nggih yang lainnya. Napa celengan niku? Infak setiap pagi Pak. Raketang 2.000, 5.000 ning rutin. Nek telu ya telu, 5.000, 5.000. Nek eneng 2.000, 2.000 utawa 10.000 setiap hari. Napa meneh nek mboten ngoten sing gadahi niki pun kirim duit 2.000 men saged mboten niki Pak. Bahkan nek jenengan pelit banget ya. Kirim Rp7 niku ten napa? Aplikasi kan saged ya. Kirim Rp7 lho, Rp10 lho, saged Pak. Ning andekan itu kita jalankan, mergo ora duwe duit tenan mepet wis dikirim Rp10 ya kebangetan ya, Rp100. 1.000 2.000 niku. Niku Pak Bu, niku sudah membebaskan kita dari doa malaikat yang mengerikan. Ma min yaumin yusbihu bihil ibadu illal malakani yang zilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafan wa qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Setiap pagi ngeten iki Pak Bu, malaikat itu turun Pak Bu. Turun sing siji ndongane ngeten, ya Allah, orang yang hari ini infak paduka ganti. Napa? Men satu ya nggo sangu ning akhirat, yang kedua terlepas dari doanya malaikat yang kedua. Yang ngeri yang kedua Pak. Napa? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, wong sing hari ini bakhil enggak gelem infak, hancurkanlah. Wah niki. Hancure niku ya bondone ora barokah, ya you sebab mboten barokah niku mboten tambah apik. Tambah sugih malah tambah napa? Rusak. Tambah pinter malah tambah sesat. Niku mboten barokah. Nanti niki malaikat yang kedua niki ngeri Pak. Dirusak. Gusti Allah nek arep ngentekke harta kita gampang Pak Bu. Yang sewu nggih, niki sing PD nek enten sing nyalon DPR. Saya minta nek PD banget niku ya nek karep kula ya nyalon DPR iki kanthi yang jalan yang baik mboten ngangge duit nggih. Ning dobar kon entekke akeh banget. Nek Allah arep menghancurkan hartanya, wis ngumpulke dana sampai 2 miliar 3 miliar. PD diojo-ojoki kon nyalon DPR. Bar kuwi ro dadi duit 2 miliar 3 miliar entek. Lho nek DPR RI niku iso entek 7 miliar kok jarine. Nah niku nek ra dadi entek dah bablas. Tangga kula enten PD banget nyalon lurah. Ngedol sawah percaya diri kalau jadi 1M Pak Bu. Amblas. Lurah niku mungan. 1M. Jadi Allah arep menghabiskan harta kita itu gampang Pak Bu. Ora gelem infak, mengko mulih ora ndongokke lho niki kula, mboten ndongake. Bane tor pecah ganti ban. Wis, kelangan duit. Pamila amanah harta monggo. Ini kita jaga betul. Nggih, ngoten. Kathah yang belum bisa kita bahas wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Mugi-mugi Allah saged mugi saged Allah paring nggih, mboten saged Allah paring dumateng kita kemudahan untuk menjalankan setiap amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa menjalani dengan ridhonya Allah, karena hanya ridho Allah yang kita bahas. Langsung doanya Pak ya, monggo kita nada astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika wa man siwak.
Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.